Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengakhiri dengan baik. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Setiap orang, Pak Paul, tentu berharap bahwa perjalanan kehidupannya di dunia ini bisa diakhirinya dengan baik gitu, Pak Paul. Tetapi untuk bisa sampai kepada garis akhir yang baik, itu tentu orang harus membuat persiapan-persiapan atau langkah-langkah mempersiapkan dia untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Kira-kira mengakhiri dengan baik yang akan kita perbincangkan ini tentang apa, Pak Paul? Di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 7 hingga 8, Rasul Paulus berbagi pesan dengan anak rohaninya Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ini adalah sebuah ungkapan yang indah, sebuah ungkapan syukur bahwa Tuhan telah menyertai hambanya ini dan sekarang dia akan mengakhiri hidup ini dengan sebuah rasa syukur ya bahwa Tuhan telah menjaganya. Pak Gunawan, di dalam hidup ini banyak orang yang memulai dengan baik, tetapi tidak banyak yang mengakhirinya dengan baik. Banyak yang tersandung di tengah perjalanan masuk ke lubang dosa. Nah, itu sebabnya kita mau mengangkat ya topik ini agar kita bisa belajar hidup waspada, berhati-hati supaya bisa mengakhiri perjalanan hidup dengan Tuhan Yesus dengan baik. Ya, tapi kalau kita melihat dalam diri Rasul Paulus sendiri, sebenarnya dia memulai kehidupan ini dengan kurang baik gitu, Pak Paul ya. Dan tetapi pada akhirnya dia bisa mengakhirinya dengan baik gitu, Pak Paul. Dan itulah yang seharusnya Pak Gunawan ya, kadang-kadang kita ini mengawali hidup dengan tidak baik, kita tidak mengenal Tuhan, kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Akhirnya dalam hidup ini, ya kita lebih banyaklah berkubang dan jalan di tempat. Tapi anugerah Tuhan, kita diselamatkan, kita bertobat, kita mau memulai hidup yang baru. Nah, seyogianya lah dari titik itu sampai akhir, kita bisa ya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus menggunakan istilah pertandingan. Jadi dia itu memang melihat hidup ini sebagai suatu pertandingan. Kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu waspada ya. Nah, makanya Paulus menasihati Timotius bahwa ya kita harus mengakhiri hidup ini dengan baik. Nah, maka ya kita juga sebagai anak Tuhan perlu belajar hal-hal apa itu yang kita perlu lakukan ya, atau yang perlu kita jaga supaya bisa mengakhiri hidup ini dengan baik. Ya, namun pada saat Rasul Paulus mengatakan hal itu kepada Timotius, kan waktu itu dia masih belum meninggal gitu Pak Paul. Tetapi kenapa dia dengan yakin mengatakan bahwa aku telah mencapai garis akhir itu Pak Paul? 2 Timotius adalah surat yang terakhir ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di saat itu dia dalam pemenjaraan di Roma. Diduga bahwa Rasul Paulus itu dipenjarakan lebih dari sekali Pak Gunawan. Jadi setidaknya ada 2 kali dia dipenjarakan. Nah, rupanya pada pemenjaraan yang terakhir ini, dia sudah bisa ya membaca situasi, dia tidak akan lagi selamat dan dia akan dibunuh. Karena pada saat itu yang memerintah adalah Kaisar Nero. Nero membenci orang Kristen dan suatu ketika menyebabkan kebakaran melanda kota Roma. Tapi untuk menutupi jejaknya, dia menuding orang Kristen lah yang telah menyebabkan kebakaran itu. Kemudian dia mengompori orang-orang di Roma untuk mengejar dan membunuh orang-orang Kristen. Nah, dalam kondisi itulah Rasul Paulus dan juga Rasul Petrus ditangkap, dipenjarakan oleh Nero. Nah, kita tahu bahwa menurut catatan tradisi, dua-dua hamba Tuhan ini akhirnya mati di tangan Nero. Jadi besar kemungkinan Paulus melihat dia sekarang di tangan seorang kaisar yang sangat lalim, yang begitu bernafsu untuk membunuh orang-orang Kristen. Jadi dia sudah bayangkan bahwa dia akan juga nanti terkena. Hari-hari terakhir kehidupan seseorang, kalau dia menengok ke belakang, itu sebagian orang mengatakan dia menyesal
bahwa dia tidak melakukan hal-hal tertentu yang seharusnya dia bisa lakukan. Tetapi juga ada sebagian orang yang menyesali kenapa dia melakukan hal-hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Seringkali memang pada masa-masa ya tua kita menengok ke belakang, dan ya kalau ada hal-hal yang kita tahu kita seharusnya lakukan namun tidak lakukan, itu akan membawa penyesalan dalam hidup kita. Sebagai contoh ya, kita melihat ke belakang, kemudian kita menyadari, ya seharusnya saya lebih memberikan waktu untuk keluarga saya, tapi kok tidak, sekarang saya jadi jauh dengan keluarga saya. Nah, akhirnya dia harus membawa penyesalan itu. Atau ada orang-orang yang juga ke belakang dan menengok, melihat, oh kok saya melakukan hal-hal itu, saya melakukan kesalahan ini, kesalahan itu, sehingga akhirnya sampai sekarang saya harus membayar harganya. Nah, biasanya seperti itu pula kita merasa penyesalan dalam hati kita. Berarti hal-hal yang seharusnya dilakukan atau hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan itu terjadi pada usia-usia parubayanya gitu, Pak Paul, ya? Biasanya demikian, Pak Gunawan, sebab seringkali pada masa awal kita itu tuh masih berhati-hati, kita masih waspada. Periode yang paling rentan adalah periode di parubaya, di pertengahan. Kita biasanya lengah di situ. Nah, kalau tidak hati-hati, maka akhirnya kita terjeblos masuk ke dalam lubang dosa. Ya, berarti hal-hal apa yang perlu dilakukan oleh seseorang pada usia parubayanya gitu, Pak Paul, supaya dia nantinya bisa mengakhiri kehidupannya ini dengan baik gitu? Ada beberapa hal yang akan kita angkat. Yang pertama adalah kita mesti menjaga batas dalam berelasi dengan lawan jenis. Ya, salah satu lubang dosa yang kerap membuat kita terjatuh ke dalamnya adalah dosa perzinahan. Nah, alasan mengapa kita mudah terjatuh ke dalamnya adalah dikarenakan kita tidak berhati-hati dalam menjaga batas. Dalam berelasi dengan lawan jenis, kita harus menjaga batas yang jelas. Jika kita mulai melanggarnya, maka suatu ketika kelak kita bisa jatuh ke dalam dosa perzinahan. Memang pelanggaran pertama tidak mesti mengakibatkan kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau kita tidak menjaga batas, kedua, ketiga, keempat, nah lama-lama kita makin kendor, makin longgar. Nah, mungkin kelima kalinya kita melanggar batas tersebut, disitulah kita akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan. Nah, padahal pada usia-usia parubaya itu biasanya seseorang sangat mendambakan hubungan seksual dengan pihak lain di samping istrinya gitu, Pak Paul. Biasanya begitu, karena pada usia itulah saya membicarakan ya pada umumnya laki-laki ya, Pak Gunawan. Pada usia itulah laki-laki memang mencapai ya puncak kemapanannya, lebih dihormati, disegani oleh kolehannya, termasuk bawahannya, dan kalau di situ ada wanita-wanita, mereka juga mungkin yang akan menunjukkan sikap mengagumi atasannya ini. Tidak bisa tidak, di usia itu juga istrinya sudah mulai menua. Nah, dia akan dapat membandingkan beda antara istrinya dan wanita-wanita ini. Maka disinilah perlu dia menjaga batas ya, meskipun pada awalnya tidak ada apa-apa, namun dia mesti menjaga batas ini. Nah, bagaimana batas-batas apa yang biasanya itu dilanggar, Pak Paul? Ada beberapa, Pak Gunawan. Nah, yang pertama adalah batas dalam berteman, yaitu akhirnya kita ini mudah sekali berteman terlalu mendalam. Apa sih artinya ya berteman terlalu mendalam? Misalnya kita memberi perhatian yang begitu mendalam kepada seseorang yang tidak bisa tidak akan membuat dia merasa bukan saja diperhatikan, tetapi juga dianggap spesial. Nah, ada kalanya ya kita menanyakannya hal-hal yang pribadi, menelponnya waktu dia mengalami sedikit kesusahan atau ada masalah. Kita benar-benar memberikan perhatian-perhatian yang begitu mendalam kepada lawan jenis. Nah, ini memang berbahaya. Hampir semua orang senang untuk menerima perlakuan khusus. Nah, itu sebabnya bila ia merasa diperhatikan secara khusus, maka besar kemungkinan ia akan menikmatinya. Sebagai akibatnya, relasi makin bertambah dalam. Nah, kita tahu waktu relasi makin bertambah dalam, mudah sekali perasaan-perasaan romantis, suka itu muncul. Ya, kalau kita tidak mengenal orang, relasi kita dengan dia jauh, ya sudah tentu
percikan-percikan api romantis juga lebih susah untuk keluar. Namun di dalam relasi yang mendalam inilah percikan api romantis mudah sekali keluar dengan banyak. Ya padahal biasanya itu terjadi secara tidak sengaja gitu Pak Pol ya. Perjumpaan atau masalah-masalah yang sama dihadapi di kantor, dan ini membuat hubungan dua orang ini menjadi makin lama makin dekat Pak Pol. Betul, dan memang ya karena tidak dianggap ini berbahaya, maka ya dilanjutkan. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus waspada. Kita harus melihat, kok rasanya kok makin hari ini makin mendalam, kok dia memperhatikan saya seperti ini. Nah, kalau kita merasa kita kok diperhatikan seperti itu oleh rekan kita, itulah saatnya kita mesti mulai mundur ya, mulai membatasi. Atau kebalikannya, kalau kita yang merasa kita telah memberi perhatian kepada seseorang terlalu mendalam, kita harus juga mundur. Jadi jangan sampai kita mendiamkan, malahan menikmatinya. Itu sangat berbahaya. Ya, pelanggaran yang lain apa Pak Pol? Yang lain adalah bercanda terlalu jauh Pak Gunawan. Ini simple, tapi juga saya kira bisa berbahaya. Seringkali orang memulai relasi dengan bercanda. Sudah tentu bercanda yang segar akan membuat orang tersenyum dan bahagia. Masalahnya adalah jika kita terus bercanda dengan seseorang, kita pun akan membuatnya terus bahagia bersama dengan kita. Jika tidak berhati-hati, maka ini akan menjadi awal dari sebuah relasi yang khusus. Perasaan suka mulai bertumbuh, dan kita pun makin senang menghabiskan waktu bersamanya. Jadi memang jagalah bercanda kita ya. Jangan sampai terlalu jauh, sehingga membuat orang tuh terlalu mau dekat sama kita terus, mengundangnya untuk terus bersama dengan kita. Nah, ini adalah awal dari nantinya permulaan relasi yang makin intim. Ya, ini sangat berkaitan dengan yang pertama tadi Pak Pol ya. Lewat canda-canda sehari-hari ini kita makin lama makin dekat, dan makin dekat kita makin berani bercanda lagi, dan dia juga menanggapi candanya dengan canda kita itu dengan canda yang lain. Dan ini menjadi suatu jalinan yang makin lama makin kuat mengikat seseorang Pak Pol. Saya setuju sekali Pak Gunawan. Itu sebabnya kita mesti memperhatikan canda yang kita lontarkan ya. Seringkali kan kita akan berdalih, saya hanya bercanda, saya hanya iseng-iseng aja. Tapi sedikit sekali lah orang yang sungguh-sungguh murni dalam dunia ini. Kebanyakan hati kita itu tuh udah bercabang. Jadi kalau kita itu mulai bercanda terlalu banyak dan terlalu mendalam terhadap seseorang, besar kemungkinan memang ada sesuatu di dalam hati kita. Maka kita mesti menjaganya, melarang diri kita untuk terus bercanda dengan dia. Karena apa? Makin kita bercanda, dia menikmatinya, kita pun makin menikmatinya. Lama-lama makin menikmati kehadiran satu sama lain pula. Ya, jadi sebenarnya orang yang bersangkutan itu menyadari bahwa dia sudah terlalu jauh di dalam hal bercanda ini, Bapak. Tidak semuanya, Pak Gunawan. Jadi ada orang yang memang menyangkal. Misalkan waktu pasangannya mengatakan, kamu kok sama dia kok terus bercanda, kenapa sih? Dijawab, kenapa? Memangnya saya salah bercanda seperti itu. Namanya juga bercanda. Nah, masalahnya adalah saya ini udah cukup tua dalam hidup, Pak Gunawan. Jadi saya mengerti bahwa kita ini susah sekali mempunyai hati yang murni. Seringkali motivasi yang lain itu menyusupi tindakan-tindakan kita. Dan kita akhirnya merasa paling aman menggunakan metode bercanda itulah. Sehingga kita bisa menikmati kebersamaan dengan seseorang. Dan kalau sampai orang curiga, kita masih terus bisa menjawab, ini kan bercanda. Apakah ada bentuk pelanggaran yang lain tentang ini, Pak Paul? Jaga batas ini, Pak. Yang lain adalah kadang-kadang kita berkenalan terlalu mudah. Maksud saya begini, atas nama ramah tamah kadang kita cepat berkenalan dengan lawan jenis. Jika tidak berhati-hati, perkenalan yang terlalu mudah akan membuka celah bagi berkembangnya relasi dengan lawan jenis. Kita ini mesti peka dan jelas dengan motivasi kita dalam menjalin persahabatan dengan lawan jenis. Seringkali ketertarikan sebetulnya adalah alasan pertamanya. Namun kita enggan untuk mengetahuinya. Kita biasanya berkata tidak ada apa-apa lah, nggak ada ketertarikan lah, apalah.
Tapi kalau kita jujur, sebetulnya kan kita bisa bertanya, apakah saya akan mau berinisiatif menjalin perkenalan dengan orang yang lain, misalkan yang tidak semenarik orang tersebut. Nah, seringkali kita harus akui, iya ya, kalau orang itu tidak menarik, kita pun juga nggak begitu bersemangat untuk memulai sebuah perkenalan dengannya. Jadi, kalau kita tahu kita tertarik kepada seseorang, janganlah kita menyuburkan relasi dengannya. Di dalam Amsal pasal 5, firman Tuhan memanggil perzinahan dengan beberapa kata-kata yang sangat keras. Maut, dunia orang mati, dan habis binasa. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang manis dan indah dengan perzinahan. Maka jangan kita memulainya. Seringkali orang pada masa tuanya itu banyak menyesali dirinya karena jatuh di dalam dosa perzinahan, Pak Paul. Tetapi itu berarti dia tidak lagi bisa mengakhiri kehidupannya dengan baik. Betul, seringkali akhirnya dia selalu berpikir-pikir, kenapa saya bisa lakukan itu? Kenapa dia bisa lakukan itu? Dan itu yang kadang saya dengar, Pak Gunawan, dari orang yang telah jatuh ke dalam dosa perzinahan. Dia bisa keluar atas anugerah Tuhan, memulai kembali relasi dengan pasangannya, tapi selalu ada duri yang menusuk hatinya. Ya, dia selalu waktu mengingat perbuatannya di masa lampau, dia akan benar-benar menyesali, kok saya bisa sampai begitu ya. Mau dihapus pun tidak bisa karena sudah terjadi. Dan itu akan terus menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi sebenarnya dengan dia berbaikan kembali dengan istrinya yang pertama dahulu, itu sebenarnya menjadi beban tersendiri di dalam akhir kehidupannya itu, Bapak. Ya, jadi selama dia hidup dan dia sadar istrinya telah memaafkan, memberinya kesempatan kedua, ya dia bersyukur, dia senang, tapi selalu ada rasa bersalah ya. Istri saya begitu baik, bersedia menerima saya, atau suami saya begitu baik, bersedia menerima saya, tapi kok saya dulu sanggup berbuat seperti itu. Apalagi kalau sampai diketahui oleh anak-anak, sampai kapanpun rasa malu itu akan ada dalam dirinya ya. Rasa malu bahwa mereka telah tidak bertanggung jawab, telah mengkhianati bukan saja pasangan, tapi anak-anaknya pula. Khusus untuk jaga batas ini, Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan di Amsal 5 ayat 20 dan 21 berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Kita mesti menjaga batas sebab Tuhan melihat. Tuhan melihat. Motivasi kita yang terdalam pun terbuka lebar di hadapan Tuhan. Maka jangan kita membohongi diri dan apalagi membohongi Tuhan. Kalau memang ada motivasi tertentu dalam diri kita, sudahlah akui. Dan kemudian garis batas itu harus kita buat. Jangan kita langgar. Ya, selain jaga batas, yang perlu dilakukan lagi, jaga apa, Pak Paul? Yang berikut adalah yang saya sebut jaga badan, Pak Gunawan. Nah, sudah tentu, jaga badan ini bisa mengacu pada kekuatan tubuh kita, ya. Pada usia muda, kita kuat dan bergantung penuh pada kekuatan badan sendiri. Namun dengan bertambahnya usia, kita mesti memperhatikan keterbatasan tubuh dan hidup di dalam, bukan malah di luar keterbatasan ini. Nah, tapi selain dari badan jasmania, kita pun mesti menjaga badan atau kekuatan atau kemampuan mental. Makin bertambah usia, makin bertambah pengalaman. Dan sebagai konsekuensinya, makin bertambah keyakinan diri. Kita makin akhirnya percaya pada pertimbangan kita, tidak mudah untuk mendengarkan orang, karena kita tahu kok kita ini berpengalaman. Nah, kalau tidak hati-hati, di masa inilah kita mudah terperangkap di dalam dosa-dosa tertentu. Dosa apa itu, Pak Paul, misalnya? Yang pertama misalnya adalah dosa kesombongan, Pak Gunawan. Banyak orang memulai hidup dalam kerendahan hati, namun mengakhirinya dalam kesombongan. Kenapa kok di awalnya rendah hati? Ya karena belum ada pencapaian, belum membuktikan diri, ya, belum ada keberhasilan. Nah, makanya kita rendah hati. Tapi setelah mempunyai keberhasilan, kita mulai sombong. Kita menganggap diri lebih dan kadang merasa diri paling tahu daripada orang lain. Sehingga cepat mengecilkan kemampuan orang lain
dan malah meninggikan pengetahuan pribadi. Kita menjadi mudah tersinggung, suatu kita tidak mendapatkan penghargaan yang kita anggap kita layak menerimanya. Kita mungkin marah, suatu melihat orang lain memperoleh medali yang seharusnya menjadi milik kita. Nah, tidak heran ya Pak Gunawan, ada orang yang makin tua, makin sombong, dan makin membesarkan pencapaiannya. Ya, selain timbul dari dalam dirinya sendiri, kesombongan ini seringkali juga dipicu oleh orang-orang di sekitarnya, Pak, yang ya mengkultus individukan dia, yang menyanjung-nyanjung dia, dan itu makin terbentuk kesombongan itu, Pak. Ada seorang pendeta bernama Max Lucado, dia berkata bahwa waktu orang-orang itu mulai memuji-muji kita bisa ini, kita mampu itu. Nah, akhirnya tuh kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kita sebaik itu, Pak Gunawan. Kita setinggi yang mereka katakan. Wah, akhirnya pandangan terhadap diri itu tuh melambung. Biasanya tuh dalam kondisi seperti itu, kita menuntut orang memperlakukan kita seperti itu pula. Waktu orang kok nggak menghargai pendapat kita, nggak mau mendengarkan masukan kita tersinggung, kita marah. Karena kita menganggap sudah seharusnya lah kamu itu tuh mendengarkan dan menghargai yang saya katakan. Nah, ini adalah kesombongan Pak Gunawan. Jadi kesombongan itu tuh bisa kita tarik ya dalam dua ekstrim. Ekstrim yang parah, yang besarnya adalah mengagungkan diri. Saya hebat ya, saya mulia. Tapi di dalam ekstrim yang satunya, yang paling bawah, kesombongan itu muncul dalam pemikiran saya benar dan tidak salah. Dan saya tidak mau meminta maaf. Nah, itu tuh sebetulnya adalah bentuk kesombongan yang lebih diam, yang lebih sunyi ya. Tapi sebetulnya ya sama-sama berbahayanya dengan kesombongan yang satunya yang mengagung-agungkan diri. Dalam hal kesombongan ini memang kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa itu kesombongan. Tapi yang pasti tubuhnya makin lama makin lemah, Pak, karena usia itu tadi. Betul sekali. Memang tubuhnya makin melemah, tapi seringkali karena pengalamannya bertambah, akhirnya dia makin ya percaya diri, tidak mau mendengarkan orang lain, dan menganggap dirinya yang paling tahu. Ya, dosa yang satunya lagi apa, Pak? Dan satunya adalah tidak mengakui keterbatasan, Pak Gunawan. Oleh karena kita makin berpengalaman dan pintu kesempatan makin dibukakan, maka mudah sekali kita terjerumus ke dalam lembah yang saya sebut ketidakterbatasan. Kita tergoda melakukan banyak hal dan tidak lagi mengingat keterbatasan diri. Ya, kita menjadi sukar menolak permintaan orang dan sering menyangkal kenyataan sebab kita ingin terus berkiprah. Kita tidak mau menerima bahwa sesungguhnya kita juga makin terbatas. Kemampuan kita pun tidak makin bertambah. Nah, biasanya tuh kita makin memacu diri, tapi masalahnya adalah kesanggupan kita, tubuh kita makin juga terbatas. Akhirnya muncullah pelbagai gangguan, baik itu yang menyangkut diri sendiri ataupun relasi dengan sesama. Karena akhirnya orang yang tidak kenal batas, Pak Gunawan, biasanya itu tuh akan menghalangi orang untuk berkembang, menghalangi orang untuk melakukan hal-hal yang dia rasa dia lebih cocok untuk lakukan. Nah, akhirnya ya menginjak kaki orang, menganggap diri itu yang paling super, masalah pun makin hari makin berkembang. Iya, ada orang yang mengatakan dia melakukan itu karena dia sadar bahwa waktu dia terbatas gitu, Pak Pol. Yang dulu dia tidak pernah lakukan, sekarang dia mau kerjakan itu. Jadi ini dia setengahnya dikejar waktu gitu, Pak Pol. Kadang-kadang kita itu lupa bahwa ada Tuhan dalam hidup ini, Pak Gunawan. Dan bahwa Tuhan itu tidak bergantung pada satu orang atau kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sudah tentu kita harus setia melakukan yang Tuhan inginkan. Tapi ya kita harus serahkan kepada Tuhan. Ada jadwal Tuhan. Dan ada selalu orang-orang lain yang Tuhan bisa pakai. Tuhan tidak bergantung pada satu manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ya, tapi itu membuat dia makin kelelahan. Karena sebenarnya tidak ditunjang oleh kondisi fisik yang baik gitu, Pak Pol. Betul, dia itu seperti lilin ya, Pak Gunawan. Yang udah makin kecil. Nah, biasanya tuh lilin makin kecil, apinya makin besar, Pak Gunawan. Begitu apinya membesar, lilin itu makin cepat meleleh. Tapi lilin yang masih panjang, tinggi,
apinya pun kecil dan membakarnya pun lebih kecil. Seringkali manusia seperti itu, Pak Gunawan. Waktu lilinnya itu makin kecil, kekuatannya makin melemah, wah, api semangatnya makin membesar, mau melakukan begitu banyak hal, tapi akhirnya makin membakar dirinya dan menghabiskannya. Ya, jadi masalah jaga badan ini sebaiknya pada masa yang sudah agak lanjut usia atau tengah bahaya ke atas, itu orang mulai memikirkan untuk berolahraga, untuk hidup lebih santai, untuk makan makanan yang sehat, begitu Pak Paulus? Betul, jadi benar-benar mulai membatasi diri ini ya. Tidak lagi tuh melakukan semuanya karena menganggap bahwa ini semuanya hanya saya yang bisa melakukannya. Ya, walaupun tidak sama sekali berhenti dari kegiatan, karena kalau dia tidak punya kegiatan juga makin melemah tubuhnya gitu Pak. Betul sekali Pak Gunawan. Ya, sebelum kita mengakhiri bagian ini mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan. Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Jadi Tuhan meminta kita untuk bersandar kepadanya. Tidak bersandar pada pengertian kita. Kita mesti mengakui Tuhan ada dan mengatur dan menentukan dalam semua perilaku dan usaha kita. Ya, waktu kita melakukan hal seperti itu, maka barulah Tuhan akan meluruskan atau menolong jalan kita. Ya, Pak Paul, apakah masih ada hal-hal lain yang perlu kita jaga, Pak Paul? Ada lagi beberapa Pak Gunawan ya, nanti kita akan bahas tentang menjaga batin atau menjaga hati kita. Kita juga mesti menjaga keluarga kita, orang tua dan anak-anak kita. Dan kita juga mesti menjaga bait Allah atau menjaga iman kepercayaan kita. Nah, nanti saya kira kita harus bahas ini di dalam pertemuan berikutnya Pak Gunawan. Ya, berarti pembicaraan ini masih belum berakhir dan terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengakhiri dengan baik bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.